Shalom everyone, welcome into our church service, which will be obviously something very different today. We're hosting this from Carlinville today, but we know that no matter where you are today, that you will be enjoying the worship and the presence of God with your family. So I'll pray that each and every one of you get to have such a wonderful time with your family, and let's get together in one accord and one heart and just worship the Lord in this place. Amen. Let's just lift up a word of prayer. And look, no matter where you are, if you want to stand, if you want to sit, you can do that in the freedom of wanting to worship God. And just, Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for gathering us here, Lord. Thank you, Lord, that you've given us another opportunity, Lord, to come together, Lord, with one heart, Lord, to just worship you, to just lift up your name in this place, Lord. Father, we just want you to move, Lord, in each and every one of our houses, in our places, our living rooms, wherever we are, Lord, as we're listening to this, God. Holy Spirit, would you move? Come and anoint us. Fill us with your Holy Spirit, that we may be able to worship you in spirit and in truth. Be blessed and be magnified, Lord. That as we lift up your name, as we praise and worship you, Lord, you'll be glorified, Lord, and you'll be enthroned on high, Jesus. Thank you, Father. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Amen, amen, amen. Let's come and sing the song that we're only alive in the name of Jesus. No matter what, from the beginning and the end, our life is in His hands, and we just want to surrender that into Him. Surrender everything into His hands. Our worries, our fears, we just want to cast that aside, Lord. And instead, we want to just lift it up to you, Jesus. And leave it at the foot of your cross. Thank you, Jesus. From beginning to the end, all my life is in your hand. This whole world may hold me down, but it can never drown you out. I'm not merely flesh and bone. I was made for something more. You are God, you're the great I am. Breath of life, I breathe you in. Even in the fire, I'm alive in you. You are strong in my brokenness, sovereign over every step. Even in the fire, I'm alive in you. Thank you, Jesus. Sing. Through the dark, I hear your voice. Through the dark, I hear your voice. Rising up, I will rejoice. For I was lost, but now I'm found. Lost, even death can't hold you down. You are God, you're the great I am. Breath of life, I breathe you in. Even in the fire,
to the end. You deserve the glory. You deserve the glory. It's no longer I who lives. It's no longer I who live, but Christ who lives within me. Christ who lives within me. Oh, from beginning to the end, you deserve the glory. You deserve the glory. You are God, you're the great I am. Breath of life, I breathe you in. Even in the fire, I'm alive in you. You are strong in my brokenness, sovereign over every step. Even in the fire, I'm alive, I'm alive. You are God, you're the great I am. Breath of life, I breathe you in. Even in the fire, I'm alive in you. You are strong in my brokenness, sovereign over every step. Even in the fire, I'm alive, I'm alive in you. I'm alive in Amen. God, we thank you, Lord, that your goodness and your mercy follows us, Lord, all the days of our lives, God. And we're alive because of you, Jesus. We're alive, Lord, because of the sacrifice that your Son, Jesus, has done on the cross for us. And we're thankful and we're grateful for that. And we just want to take this time, this moment, Lord, just be able to sing up to you, Father, of how much we love you, Lord, how much we love you, God. We're nothing without you, Lord. So allow us, Lord, to just lift up your name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Sing it again. I love you, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Sing all my life, Lord. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing, I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Sing all my life. All my life you have been faithful. All
sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. All of my life, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Over the past couple of days, there's been a number of pastors that's actually spoken of this song. And I thought, many of us probably needing a reminder of this, and I'm sure that all of you have heard it at some point in time of your life. But no matter where you are, and I hope this will bless you. Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely, surely, goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. No matter where you are in your life today, and many of you may be experiencing some sort of anxiety, some form of depression, or it could just be fear. I just want to encourage you today, no matter where you are today. Just declare this over your life. We're just going to sing that his goodness and mercy shall follow us all the days of our life. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Let's declare it again, your goodness. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. It's running out, it's running out to me. Say it again, oh, your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, my life, and all my life you have been faithful. Sing all of my life. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing
Thank you, Lord, that your mercy, Lord, and your goodness shall follow us all the days of our lives, Lord. And Lord, we know, Lord, no matter what storm we're going through right now, Lord, no matter what season right now, Lord, we know, Lord, that it will end as well, God. There is always a time for everything. Right now is a time for us to hold on to what is true, Lord. And we look back to you, God. Everything that you have done for us, Lord, has been so magnificent. Everything that you have provided us for, Lord, in the past has been more than enough, Lord. And so we continue, Lord, to hold on to that, Lord. We continue, Lord, to hold on to what is true, Lord, because you are the beginning and you are the end. You are our Alpha and our Omega, Lord. And we just want to bless you, Lord. We just want to lift up the mighty name of Jesus in this place. For you alone are worthy to receive all the glory and all the honor and all the praise. Hallelujah. Thank you, Lord. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus.
of Jesus. Our hope comes from you, Jesus. Our life and future in your hand. You're our source of hope. We sing it. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. And death could not hold you. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the voice of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. There's no other name. There is no other name but Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. Your Lord God Almighty. The name that is more powerful than any kind of fear or any kind of worry that we may have in our life. Any kind of sickness, any kind of weakness, we cast out in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, that we may have victory in your name. Thank you, Jesus, that in you, Lord, we have the freedom, Lord, to live, Lord, victoriously. Thank you, Jesus, that in you, Lord, we can lift up your name. We can lift up your mighty name, Lord, in freedom, Lord, knowing that, God, our source of life is you. Thank you, Father. Thank you, Lord. Lord, as we come and we prepare our hearts for your word, Lord, this morning, God, would you open up our ears? Would you open up our hearts, God? Prepare us, God. We're ready, Lord, to receive your word. We're ready, Lord, to receive your truth, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name, all God's people say, Amen and amen.
You may take a seat, everyone, wherever you are. And here comes the word of God. Selamat pagi semuanya, di mana saja Anda berada, saya bisa mengunjungi Anda karena teknologi ini. Dan saya harapkan saudara akan diberkati, karena online saya cuma mau satu hal saja, menempatkan satu pokok pemikiran, di mana Anda bisa bermeditasi, ya merenungkan apa kebenarannya, dan saudara mempraktekkan dalam kehidupan saudara. Saya akan beri judul pada hari ini adalah Stay Alive, tetaplah hidup. Ayat yang saya ingin gunakan adalah di Mazmur 150 ayat yang ke-6. Berarti itu ayat yang paling akhir dari kitab Mazmur. Yang berkata demikian, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Praise the Lord, pujilah Tuhan. Saudara, kalau kita bernafas sampai detik ini, kita harus memuji Tuhan. Ya, kita sama-sama tahu, saat-saat ini permulaan April, bukanlah sesuatu yang baik kalau kita kaji secara duniawi, di mana pandemik, ya, coronavirus ini sedang merajalela di mana-mana. Mungkin saudara sedang self-isolation, saudara tidak bisa kemana-mana karena karantina dan lain sebagainya. Kerjaan juga stop semuanya. Dunia seolah-olah berhenti karena satu virus ini. Tetapi ada pengharapan yang saya ingin berikan kepada saudara. Mungkin saudara banyak di rumah, tapi renungkanlah kebenaran ini. Bicara tentang stay alive, saudara. Bicara tentang sumber kehidupan. Siapakah ya yang adalah sumber kehidupan kita? Saudara, di kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7, di mana jelas sekali dikatakan di sana bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan. Di dalam firman Tuhan saya akan bacakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, maka demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saya lihat di sini, kalau tanpa nafas Allah, kita cuma seonggokan tanah saja, berbentuk manusia, tanpa kehidupan Allah. Tetapi ketika Allah bernafaskan, menghembuskan nafasnya, memberikan nafas hidupnya, soenya di dalam kehidupan kita, maka yang mati ini menjadi hidup seketika juga. Saudaraku yang kasih, saya percaya bahwa kalau hanya nafas saja yang membedakan, ya, nafas membedakan antara yang mati dan yang hidup. Apa yang dikatakan hidup itu masih bernafas. Yang mati berarti ya sudah kehilangan nafas. Maka kehidupan kita sebenarnya memiliki arti adalah untuk meneruskan dan kita ini mendukung, memiliki satu beban, yaitu di dalam kehidupan kita ini ada nafas Allah sendiri. Tentunya kalau sekitar kita mati, kita bisa juga menjadi representatif daripada Allah untuk memberikan kehidupan kepada mereka. Karena kehidupan kita ada ya, di dalam hadirat Allah. Dan memiliki nafas hidup Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Yesus selalu memberikan kehidupan kepada kita. Yesus selalu memberikan nafas hidupnya. Yesus selalu memberikan berkat kepada kita. Yohanes 10 ayat 10 sangat terkenal sekali, di mana dikatakan pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku, Yesus, datang untuk memberikan kehidupan dan segalanya akan berkelimpahan yang diberikan kepada kita. Saudaraku, lihat di sini bahwa Yesus datang khusus untuk memberkati kita, memberkati kehidupan kita. Melengkapi semua yang kita tidak miliki, bahkan kita babak belur oleh dosa. Dia ampuni, dia perbaiki, dia berikan hidup yang baru. Dan hidup yang baru ini adalah berkat karena mengandung nafas Allah. Saudara, di kiri kanan kita sudah mendengar berapa banyak korban yang diambil oleh coronavirus. Ada seseorang yang berkata kepada saya begini, mungkin ini penyucian dari gereja Tuhan. Karena banyak pendeta yang sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa oleh karena penyakit ini. Saya mau katakan kepada saudara yang memiliki teologi bahwa ini penyucian, ini pembersihan di gereja Tuhan. Jangan keliru, hati-hati dengan pikiran demikian. Sebab kita bukanlah hakim,
kita tidak tahu apa-apapun yang terjadi di dunia ini. Kalau kita masih bernafas, berarti kita harus mengucap syukur. Tapi bukan hak kita untuk menghakimi para hamba Tuhan. Lebih baik kita diam saja. Lebih baik kita ini merenungkan. Kalau kita masih punya nafas, berarti Tuhan itu masih bermurah hati. Tuhan berikan kesempatan kita untuk benar-benar memperbaiki ya, kehidupan kita untuk lebih bermutu lagi bagi kerajaan Allah. Saudara, kalau saya lihat statistik apa yang terjadi di yang terjadi pandemik di seluruh dunia ini dengan coronavirus. Sampai hari ini, coronavirus ini memiliki kasus yaitu sebanyak 859.948. Begitu banyaknya, hampir 1 juta. Saya tidak tahu 2 minggu lagi mungkin lewat daripada 1 juta. Tetapi saudaraku yang kasih, statistik juga kematian yang dibawa oleh coronavirus ini hanya 42.344. 42.344. Kalau saudara ngomong itu banyak dibandingkan dengan kasusnya 859.000, maka kelihatannya kecil sekali. Tetapi ada kabar baik juga. Yang disembuhkan, recovered daripada coronavirus adalah 178.364. Jadi berarti, saudara yang kasih, kalau ada yang mengatakan bahwa ini adalah hukuman Allah bagi dunia, saya tidak mau memberikan pemikiran demikian. Tetapi selama kita masih hidup, ya, kita masih stay alive, biarlah kita selalu memuji Tuhan. Kita mengasihi saudara-saudara kita di sekeliling kita. Nah, saudara, bicara tentang kehidupan. Saya ingin membawa saudara kepada satu topik saja hari ini. Kehidupan itu miliknya siapa? Tentunya sudah ngomong, sudah. Miliknya Tuhan. Benar, saudara. Yang pertama, kehidupan kita, saudara dan saya, kehidupan kita bersama, adalah miliknya Bapa sendiri. Karena tadi Kejadian 2 dikatakan, dialah yang menghembuskan, dia yang memberikan zoe, maka kita menjadi makhluk hidup. Berarti dia yang memiliki kita. Hidup ini miliknya Tuhan. Maka jangan sekali-kali mengambil kehidupan dengan tangan saudara sendiri. Bunuh diri adalah dosa yang benar-benar melanggar hukum daripada Allah sendiri. Saudaraku yang kasih, kalau hidup ini miliknya Tuhan, biarlah kita bisa kembalikan ya, untuk kemuliaan Tuhan. Ada ayat-ayatnya, saudara. Saya ingin ambil dari Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Yang berkata demikian, saudara. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dari dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, ini penting sekali untuk saudara menyadari bahwa kehidupan saudara itu adalah hasil karya daripada tangan Tuhan. Jangan sekali-kali saudara sia-siakan kehidupan yang saudara miliki yang hari ini, saudara. Apapun keadaannya, saya tahu saudara stres, saya tahu juga pekerjaan mungkin hilang. Tetapi berharaplah kepada Tuhan. Dia tidak akan sekali-kali membiarkan saudara tergeletak. Ada satu ayat lagi, terambil dari kitab Yeremia, pasal yang pertama ayat yang kelima. Dikatakan begini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan tahu, bahkan sebelum kita ada di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita. Tuhan sudah menetapkan kita. Apakah kita tahu tujuan hidup kita? Apakah kita sudah menemukan tujuan hidup kita? Saya percaya setiap daripada kita yang sudah menemukan tujuan hidup dari kacamata Tuhan, pastilah hidup mereka benar-benar energik. Pastilah hidup mereka di tengah-tengah semua yang menekan ini, keadaan yang menekan ini. Mereka akan tetap berdiri di atas batu karang yang teguh. Mereka tetap bisa memandang jauh ke depan bahwa ada rencana, rancangan Tuhan yang luar biasa sekali. Itu yang pertama, bahwa kehidupan kita adalah miliknya Tuhan. Jadi jangan sia-siakan kehidupan saudara. Nah yang kedua ini, saudara. Kehidupan saudara dan saya ini bukan cuma milik kita, tetapi milik
orang-orang yang mengasihi kita. Milik keluarga di mana kita dilahirkan. Saudara yang kasih, saudara mungkin belum pernah berpikir dalam hal itu. Mungkin saudara katakan begini, keluargaku tidak mengasihi aku. Tetapi apakah saudara tidak menyadari bahwa di dunia ini pasti ada orang yang mengasihi saudara. Dikatakan bahwa ibu itu tidak akan pernah mengkhianati anaknya. Saudara yang kasih, satu firman Tuhan yang saya akan ambil dari Mazmur pasal yang ke-68. Mazmur 68 ayat yang ke-6 berkata demikian, saudara. Allah adalah bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Ayat 7. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang yang sebatang kara di dalam keluarga. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka itu prosper, bahagia, diberkati. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa kehidupan saudara dan saya ini bukan cuma milik Tuhan, tetapi milik juga orang-orang yang mengasihi kita, keluarga kita. Beberapa minggu ini saya cukup bersedih, saudara, karena teman-teman, rekan-rekan sekerja saya, banyak pendeta, terutama yang di kota Bandung, meninggalkan dunia ini dan kembali ke rumah Bapa karena virus corona ini. Yang saya dapatkan dari satu catatan daripada salah satu putra dari seorang hamba Tuhan yang meninggal, di mana anak ini tidak sempat, saudara. Anak ini tidak punya waktu untuk mempersiapkan penguburan yang selayaknya untuk ayahnya. Karena pada waktu itu papa mamanya sedang di rumah sakit karena coronavirus. Sehingga dia sendiri bingung. Dan ketika dia mendengar bahwa ayahnya sudah meninggal karena virus ini, dia harus segera diberi waktu cuma 4 jam untuk menguburkan jenazah ayahnya. Bahkan dia mengatakan sampai lupa berdoa karena bingung. Saudara, coba lihat sini. Andai kata kita diberi kesempatan untuk bisa melihat kehidupan dari kematian. Maksudnya apa, Pak Hani? Maksudnya adalah ini. Andai kata kita bisa, setelah mati kemudian kita bangkit dan kita kembali kepada orang-orang yang kita kasih. Kita akan melihat benar-benar bahwa hati mereka, orang yang mengasihi kita juga hancur ketika kita ini meninggalkan tanpa pesan. Meninggalkan dunia ini. Meninggalkan di dalam satu hadirat mereka. Biasanya kita sama-sama, kemudian kita tiba-tiba menghilang. Kita harus bisa tahu persis bahwa kehidupan itu sangat precious. Seperti anak ini, putra ini, dia nangis dan dia merasa guilty, dia merasa bersalah. Kenapa dia tidak memiliki satu kesempatan untuk mengubur ayahnya dengan proper? Saya mau katakan, saya mau menghibur, bagi yang mati, sebab mereka mati di dalam Tuhan, mereka percaya satu hal, mati adalah keuntunganku, hidup adalah untuk Kristus. Saya percaya setiap hamba Tuhan yang meninggal dengan coronavirus ini, mereka saat ini mengalami kenyataannya. Apapun yang mereka percaya pada waktu mereka hidup di atas muka bumi, menjadi satu realita. Mereka bersama dengan Bapa. Tetapi untuk orang-orang yang ditinggalkan, untuk keluarga yang ditinggalkan, mungkin ada hati yang hancur. Mungkin ada satu penyesalan yang berat. Kenapa pada waktu hidup aku tidak bisa menyenangkan papaku. Aku tidak bisa menyenangkan mamaku. Aku tidak bisa menyenangkan istriku. Aku tidak bisa memuji suamiku. Saudara yang kasih, selama kita masih punya nafas, biar saudara dan saya bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita yang mengasihi kita. Apabila Anda melihat sesuatu yang baik, katakan, nyatakan, buktikan bahwa Anda mengasihi mereka. Jangan sampai nanti kematian mengambil saudara dan saudara tidak sempat
mengatakan segala sesuatu yang ada di dalam hati saudara. Pandemi coronavirus ini memberikan juga satu kesempatan kepada kita untuk melihat kehidupan dari kacamata Tuhan. Mungkin kita lebih banyak di rumah. Kita tidak keluar kemana-mana. Kita tidak bisa lagi keluar negeri. Kita tidak bisa lagi bahkan shopping pun dibatasi. Saudara sudah tinggal di rumah. Saya harap saudara tidak frustasi. Saya harap tidak terlalu banyak ya. Tekanan darah saudara tidak terlalu tinggi ataupun gula saudara tidak naik. Karena saudara di rumah saja, pulang olahraga. Tetapi biarlah satu hal terlebih dahulu. Saudara appreciate tentang kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan katakan, aku datang untuk memberikan engkau kehidupan yang kekal. Kehidupan yang penuh dengan segala kelimpahan. Saudara yang kasih, biarlah kita bisa meneropong kehidupan dari kacamata Tuhan. Kita appreciate, kita bersyukur. Bahkan Mazmur 150 ayat 6 tadi mengatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saudaraku, saya tahu keadaan belum berubah. Tapi kita punya faith, kita punya iman bahwa keadaan ini segera berlalu. Dan Tuhan akan membuktikan bahwa dialah Tuhan yang hidup. Batu karang yang teguh. Sehingga suatu saat saudara, kita akan celebrate together. Keluar dari pandemik coronavirus ini. Kita akan lebih mengerti tentang kehidupan. Kehidupan bukan milik kita saja. Bukan juga milik Tuhan semata-mata. Tapi milik kita semuanya. Kita secara family. Kita secara keluarga. Kita bergandengan tangan. Sudah lama tidak boleh bergandengan tangan. Tapi kita bergandengan tangan. Dan kita celebrate life together. Itu pokok daripada firman Tuhan ini. Stay alive. Biarlah saudara benar-benar ya, diberkati dengan firman Tuhan. Tidak perlu panjang-panjang. Tetapi praktekkan dalam kehidupan saudara. Mumpung satu keluarga saja. Ketemu satu dengan yang lainnya setiap saat. Biarlah saudara, kata-kata saudara tidak tinggi. Nada saudara tidak tinggi. Melainkan saudara membawa satu kesegaran tersendiri. Oleh karena itu saudaraku, stay alive dimanapun saja berada. Kalaupun engkau sedang berbaring saat ini jatuh sakit mungkin. Sakit apapun juga. Mungkin dalam hatimu engkau khawatir. Apakah ini kena corona? Apakah ini flu biasa? Dalam nama Yesus. Mari doa bersama-sama dengan saya. Saya percaya saudara akan dibangkitkan. Yesus punya kuasa untuk membangkitkan saudara. Kita berdoa. Dalam nama Yesus. Hamba percaya Tuhan kau sudah meniliki Tuhan. Semua jemaat yang kau kasihi Tuhan. Dan hamba yakin percaya. Kuasamu tetap sama. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Bagi mereka yang sakit saat ini menonton acara ini. Dalam nama Yesus, engkau akan sembuh. Engkau akan sehat. Engkau akan stay alive. Biarlah Bapa, hamba yakin percaya. Hari ini juga mereka dibangkitkan. Bukan karena ketakutan. Tetapi mereka dibangkitkan. Karena hadirat-Mu ada beserta dengan mereka. Terima kasih Bapa. Hamba alaskan doa ini. Hanya dalam satu nama yang Maha Kudus. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara dimanapun saja berada. And thank you untuk melihat acara ini. I hope you've been blessed by the word of God. And so let us now prepare our hearts for the Holy Communion will be led by Pastor Hani. Church, let's have a Holy Communion together right now. If you are ready, let's pray. We pray that we eat and drink the bread and the wine in remembrance of Christ's passion and death. May be partakers of His body and His blood. For the night of His betrayal, He took bread, and when He had given thanks, He broke it and gave it to His disciples. Take and eat. This is my body, which is given to you. Church, let's take and eat the bread in unity and honor. Let our eyes be open to the manifestation of the Son of God. In Jesus' mighty name, let's eat it. After supper,
He took the cup and again giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Drink from this cup, all of you. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Church, Christ in you, the hope of glory. Let's drink it in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Father God, for this precious moment that you give us, Lord, opportunity to have open eyes to see the manifestation of the Son of God in our lives. Father, bless everyone that already partakers, Lord God, in this Holy Communion. I believe, Lord Jesus, their lives is a blessing for your kingdom and for the world. In Jesus' mighty name. Amen. So good morning, everyone. Morning. Hope you're blessed by the message this morning. So just a few announcements for today. We will have all the activities, fellowships, and prayer meetings through online, probably via Zoom. You're all going to be contacted by your leaders for gym fellowships. And the same with Good Friday service and Easter Sunday, we will be streaming via YouTube channel. So please stay tuned. Okay? So that's all for today. Thank you. Shalom warga kerajaan yang berkemenangan dalam Tuhan Yesus. Tema kita dalam bulan ini, kita masuki musim panas. Ya, di dalam pengajaran kita, tetapi berbicara strategi. Strategi Tuhan dan strategi iblis. Kita harus mengetahui strategi iblis. Kita tahu bagaimana orang-orang Tionghoa di Indonesia banyak yaitu mengagumi bahkan menyembah Quan Gong. Itu jenderal yang pandai berperang. Tetapi di Chengdu, di China, maka yang dikagumi dan disembah itu adalah Zhuge Liang, the strategist, ahli strategi. Strategi Tuhan, saya berbicara dalam 2 Timotius 2 ayat kedua tentang pelipat gandaan, tentang harvest, adalah membangun 4 generasi pemimpin. Metode Tuhan, strategi Tuhan tidak pernah berubah, yaitu people. Dia tidak memakai sekedar manajemen ataupun training, tapi dia memakai orang. Dalam hal ini kita melihat bagaimana 2 tokoh utama, Rasul Paulus dan Rasul muda Timotius. Kebetulan namanya sama dengan saya. Timotius artinya honoring God, menghormati Tuhan. Honor itu penting di dalam kerajaan Allah. Menghormati orang tua, menghormati semua orang, tidak memandang muka. Oke? Rasul Paulus apa kekuatannya? Kita bicara soal antibody. Antibody Rasul Paulus dikatakan pertama-tama tentu saja pengalamannya bersama Tuhan Yesus. Pengalamannya bersama Tuhan Yesus membuat dia tidak bisa menyangkal, bahkan sampai dihukum mati pun, bahwa Kristus adalah Tuhan. Tapi yang kedua, di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, itu adalah iman yang tulus. Bukan iman tapi clear conscience. Yaitu conscience itu hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Karena itulah saya pernah mengajarkan untuk melakukan segala sesuatu. Nabi Musa diajar memasukkan tangan ke dalam jubahnya. Ketika keluar kusta, dia pasti kaget. Dimasukkan lagi sembuh total. Penyakit apapun, kusta gambaran dosa, Tuhan sanggup pulihkan. Oke? Jadi pastikan kita punya hati nurani yang murni di hadapan Allah. Dalam 2 Timotius pasal yang pertama juga dikatakan antibody untuk melawan kuasa kegelapan adalah iman yang tulus ikhlas. Daripada Rasul muda Timotius, itu ternyata warisan. Warisan dari neneknya Lois dan dari ibunya Eunike. Eunike saya suka nama yang bagus. Eu itu baik, Nike itu artinya victory. Blessed with a good victory. Apa yang kita bisa wariskan pada anak-anak kita? Iman yang tulus ikhlas, hati nurani yang murni.
Dalam 2 Timotius pasal 1 sebelum ayat kedua, saya akan bicara ke depan. Maka di sana dijelaskan bahwa hai anakku, kita bicara soal hubungan. Kita membangun hubungan father and son kepada anak-anak rohani saya, bukan anak buah. Mereka adalah anak-anak saya. Dan ada kasih yang mengalir. Jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Jadi komplit ini, ya, kasih karunia dalam Tuhan Yesus, hati nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Kiranya itu ada pada kita. Dan kalau ada pada kita, kita bisa menolak bukan cuma penyakit virus atau apapun, tapi segala macam kuasa kegelapan, segala virus porno, virus ketamakan, virus parno, ketakutan, kita bisa kalahkan in Jesus name. Amin. Thank you very much for being with us. Tune in our, web page and everything. I believe one thing, that I will release you, I will dismiss you in the blessing of God. Let's stretch out our hands toward heaven and receive double blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. He make His face shine upon you and be gracious to you. He lift up His countenance to you and give you peace from now forever. In Jesus' mighty name, be shalom. Hallelujah. Amen.